Kita akan bahas soal dari buku pemerintah ya, buku bab 3 statistika ya, ini karangan Diki Susanto ya, halaman 82. Oke. Jadi kita langsung mulai dari nomor pertama. Tuliskan pasangan titik-titik koordinat yang terletak pada bidang kartesian di samping. Nah, ini untuk mengingat materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya untuk persiapan belajar statistika regresi. Nah, ini adalah koordinat. Koordinat A di sini ya, ini secara sumbu X1, secara sumbu Y-1. Kita tulisnya 1-1. Gitu ya. Terus kemudian koordinat B adalah 2, 3. Jadi sumbu X-nya adalah 2, sumbu Y-nya adalah 3. Seperti itu. Dan yang C adalah sumbu X-nya 7, sumbu Y-nya adalah 1 ya, 7,1. Begitu juga dengan yang D 2,5, kemudian E itu 4,0 karena secara sumbu X adalah 4, secara sumbu Y 0, ya kan? Kemudian F di sini adalah ganti sekarang ya, secara sumbu X 0, secara sumbu Y-nya 1. G di sini adalah sumbu X-nya -2 dan sumbu Y-nya 2, dan H sumbu X-nya adalah -1 dan sumbu Y-nya adalah -2, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Tentukan nilai-nilai berikut berdasarkan garis lurus pada diagram di samping. Nah, ini adalah garis lurus dengan gradien negatif. Ya. Sekarang nilai Y pada saat X-nya 0. Saat X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, saat X-nya 0, Y-nya adalah 1. Ya, jadi X-nya 0, Y-nya 1. Ini harus ada pada garis, ya kan? Saat Y pada nilai Y pada saat X sama dengan 2 sekarang. Saat X-nya 2, Y-nya berapa? Ya, Y-nya di bawah pasti ya. Jadi Y-nya adalah -3. Oke. Sekarang saat X-nya saat Y-nya 5 sekarang. Saat Y-nya 5, ya X-nya berapa? Ya. Jadi X-nya adalah -2 dan saat Y-nya -1 ya, saat Y-nya di sini -1, di sini X-nya berapa? X-nya adalah 1. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Rangga ingin berlangganan internet dari penyedia jasa internet Lancar Jaya untuk pembelajaran jarak jauh. Biaya pemasangan internet adalah 500.000 dan hanya dibayarkan sekali selama berlangganan. Nah, ini adalah nanti konstantanya. Dan biaya langganan bulanan sudah termasuk pajak adalah 250.000. Oke, kita kenali persamaan garis seperti ini ya, Y sama dengan MX plus C, terus kemudian di sini C konstantanya ya, sedangkan di sini adalah gradiennya atau M-nya biaya itu. Nah, kita definisikan Y itu sebagai biaya dan X sebagai bulan, kan gitu ya. Kita akan jawab pertanyaan pertama. Tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga pada bulan pertama. Pada bulan pertama dia perlu membayar biaya pemasangannya dan biaya bulanan yang pertama, kan gitu ya. Jadi Y adalah 250 dikali 1 bulan pertama ini ditambah biaya pemasangan ya. Jadi total dia harus membayar, kalau uang dikasih Rp gitu ya, 750.000 terus sama 00 ini adalah sebagai tempat sen. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga jika berlangganan hingga bulan ke-12. Nah, jadi pada bulan ke-12 ya tempatnya bulan kasih aja 12 ya. Ditambah 500.000, maka di sini 250.000 kali 12 adalah 3 juta, 3 juta tambah 500 adalah 3.500.000, dikasih Rp, dikasih 00 kalau uang, ya kan? Kemudian Rangga ingin membuat suatu persamaan matematika yang dapat membantunya menghitung biaya total dengan cepat, di mana X menyatakan banyaknya bulan, Y menyatakan biaya total langganan. Bagaimana persamaan matematika yang tepat? Kita sudah punya ini, tinggal ganti M dan C-nya dengan angka yang sudah kita miliki di sini. M-nya adalah 250 dan C-nya adalah 500.000. Jadi kita bisa tuliskan 250X tambah 500.000 seperti itu. Soal berikutnya, tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga jika berlangganan hingga bulan ke-24 menggunakan persamaan yang diperoleh pada bagian C. Nah, sekarang kita akan ganti X-nya ini 24 ya. Jadi 250X tambah 500 ini X-nya kita ganti 24.
sekarang 24 kita kalikan 250 yaitu 6 juta. 6 juta tambah 500.000 adalah 6.500.000 dikasih RP dikasih 02 sebagai jawaban itu dalam currency atau dalam uang ya, sistem uang. Kemudian berapa bulan kemudian Rangga menghitung bahwa dia sudah mengeluarkan total uang 2 juta untuk berlangganan internet. Sudah berapa bulan lamanya Rangga berlangganan internet? Kita tetap menggunakan persamaan ini ya, berarti Y-nya adalah 2 juta, 250.000-nya tetap 250.000, bulannya X yang kita cari dan 500.000 tetap 500.000. Kita pindah ya 500.000 ruasnya ke kanan, dari 2 juta dikurang 500.000 kan seperti itu ya. 2 juta kurang 500.000 sama dengan 250.000 dikali X. Jadi 250 X adalah 2 juta dikurang 500.000 adalah 1.500.000. Kemudian untuk nilai X-nya kita tinggal bagi ya, 1.500.000 bagi 250.000. Nah ini kok Pak Ali tulis ulang, gimana Pak Ali ini? Jadi X-nya adalah 6 bulan. Intinya dibagi ya. Nah ini tadi belum Pak Ali bagi malah tulis ulang, gimana? Intinya 1.500.000 dibagi 250.000 itu ya, X-nya ketemu 6 bulan. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Terdapat sebuah ember yang bocor dan volume air di dalamnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan 1. 1 ini berarti satu volume penuh dikurangi 0,02 X, di mana X menyatakan waktu dalam menit dan Y menyatakan volume air yang tersisa dalam ember. Seperti itu guys. Ya, jadi jelaskan makna dari 1 dari persamaan ini. Makna 1 itu apa? Makna 1 itu adalah setiap menit volume berkurang sebanyak 1 liter. Makna 1, ini keliru Pak Ali ini. Makna 1 di sini seharusnya ini Pak Ali salah persepsi waktu jawab ya. Seharusnya ini Pak Ali koreksi aja di sini sekarang. Makna 1 dari persamaan adalah volume 1 liter. Bukan ini, Pak Ali revisi aja. Volume 1 liter. Volume air mula-mula. Ini pas bikin nggak fokus Pak ini ya. Makna 1 adalah volume air mula-mula. Jadi di sini apa? Terdapat ember yang bocor dan volume air di dalamnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. X menyatakan waktu, menit, Y menyatakan volume dalam liter. Berarti 1 liter, yaitu 1 liter. 1 liter. Maaf ya, nah, ini pas bikin sambil ngelamun ini Pak Ali. Kacau. Ya nanti Pak Ali revisi lah. Ini yang penting sudah Pak Ali revisi. Jelaskan makna dari minus 0,02 X dari persamaan ini. Maknanya adalah setiap menit volume air berkurang sebanyak 0,02 liter gitu guys ya. Oke, lanjut. Berapa liter volume air dalam ember setelah 5 menit? Kita masukkan saja X-nya sebagai 5 ya kan. Berarti 1 dikurangi 0,02 dikali 5 yaitu Y sama dengan 0,02 dikali 5 dalam 0,1. 1 kurangi 0,1 yaitu 0,9 dalam liter. Oke. Yang C, berapa lama volume air dalam ember tersebut akan habis? Berapa lama? Kita berarti mencari di sini, mencari X-nya. Ya habis itu berarti 0, ya kan? 1 dikurangi 0,02 X sama dengan 0. Ya, jadi 0,02 X sama dengan 1, maka X-nya adalah 1 dibagi 0,02 yaitu 50 ya. Berapa lama? Nah ini kurang lengkap lagi Pak Ali, ini bagaimana ini Pak Ali. 50 satuannya adalah menit ya, belum tak kasih satuan, maaf ya. Oke, sekarang sudah Pak Ali kasih satuan, kita lanjutkan lagi ya. Hitung di data berikut. Kalau rata-rata sih gampang ya, kalian sudah tahu ya. Rata-rata kita simbolkan sebagai X bar adalah ini jumlah semua 8 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 4 tambah 6 dibagi banyaknya data 1 2 3 4 5 6 7. Ini semua kita tambah, kita bagi 7 ya, kita jumlahkan hasilnya ada 56. Kalau dibagi 7 hasilnya adalah 8. Itu kalau rata-rata. Kalau varian lain cerita, karena rumusnya varian aja sudah seperti ini. Varian atau ragam itu rumusnya S kuadrat. Kalau tanpa kuadrat itu ada akarnya, itu adalah simpangan deviasi. Kalau simpangan deviasi kita kuadratkan artinya akarnya kita hilangkan, jadilah varian ya. Sigma dari X I dikurangi X bar dalam tanda kurung dikuadratkan.
dibagi N-1. Apa maksudnya? Ya maksudnya kita bikin tabel aja lebih mudah. Jadi ini datanya kita pindah ke sini 8, 7, 10, 12, 9, 4, 6 ini kita pindah ke sini. X bar sudah kita hitung, X bar adalah rata-rata, masing-masing kurangkan 8 kurangi rata-rata ya. 8 kurangi 8 adalah 0, 7 kurangi 8 min 1, 10 kurangi 8 2, 12 kurangi 8 4, 9 kurangi 8 1, 4 dikurangi 8 min 4, 6 dikurangi 8 2. Kemudian ini kita kuadratkan, 0 dikuadratkan jadi 0, 1 kuadrat, min 1 kuadratkan jadi 1, 2 kuadratkan jadi 4 dan seterusnya sampai min 2 dikuadratkan 4. Ingat dikuadratkan itu pasti positif hasilnya. Kemudian semua ini kita jumlah ya, sigma itu artinya semua ini kita jumlah, hasilnya adalah 42, kita masukkan ke rumus, maka ragam adalah 42 dibagi 6. 6 dari mana? N-1, tadi N-nya kan 7 kurangi 1 adalah 6, kalau kita bagi hasilnya adalah 7. Seperti itu guys, agak panjang ya, jadi lebih efektif kalau mengerjakan soal seperti ini kita bikin tabel ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Silakan subscribe bagi yang belum, komen bagi yang ingin ada yang mungkin kurang jelas ya. Kalau sudah jelas ya kasih dong like dan share ke teman-teman. That's better. Thank you for watching.